Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian dari Bukit Sion Makale. Dan selamat menikmati hidup anugerah Tuhan di hari baru ini, Jumat 31 Desember 2021. Dan sekaligus menjadi hari yang terakhir di tahun 2021. Sungguh besar kasih Allah bagi hidup kita, yang senantiasa dengan penuh kesetiaan melawat hidup kita di sepanjang tahun ini hingga boleh tiba pada penghujung tahun di hari ini. Mari bersama-sama mensyukuri semua itu dengan membaca merenungkan firman-Nya, dan kiranya kita senantiasa dimampukan untuk melakukan kehendak-Nya. Pembacaan kita pada hari ini berdasarkan bacaan harian Gereja Toraja terambil dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 hingga ayat 8. Wahyu pasal 21 ayat 1 hingga ayat 8. Sebelum membacanya, mari kita berdoa. Ya Allah, sungguh bahwa Engkau Bapa yang baik, Allah yang terus-menerus menyertai setiap kami umat-Mu. Dalam perjalanan kehidupan di sepanjang tahun ini, kami sungguh bersyukur Tuhan tak pernah meninggalkan kami, hingga boleh tiba di penghujung tahun pada saat ini. Ya Bapa di sorga, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Dalam keterbatasan kami sungguh mengharapkan pertolongan Roh Kudus yang menolong, menguatkan, memampukan kami dalam memahami dengan baik kebenaran firman-Mu. Kiranya kami mampu dibaharui dalam kata, dalam pikiran, dan sikap hidup kami. Kami semakin hari, semakin dimampukan hidup sesuai kehendak Tuhan. Kehidupan kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, bersabdalah kepada kami semua, kami siap mendengar merenungkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Wahyu pasal 21 ayat 1 hingga ayat 8. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allah-Nya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut,
orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Amin firman Tuhan. Dari pembacaan kita hari ini, saya memberi judul Keselamatan Manusia. Bapak Ibu Saudara, suatu ketika saya pergi ke Pertamina untuk mengisi bahan bakar. Saya kemudian melihat spanduk, dan di spanduk itu bertuliskan sebuah kalimat yang membuat saya merenung. Spanduk itu bertuliskan, keselamatan kita ada di tangan saudara. Saya kemudian berusaha mencari tahu apa arti tulisan itu. Ternyata tulisan itu mengingatkan setiap pengendara untuk mematikan mesin saat pengisian bahan bakar. Mengapa? Karena ketika mesin kendaraan menyala, kemungkinan ada percikan api yang bisa memicu kebakaran di tempat tersebut. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam pembacaan kita hari ini, Yohanes mendapat kesempatan untuk mengalami penglihatan mengenai keselamatan manusia. Akan tetapi, keselamatan yang dimaksudkan tidak seperti di Pertamina tadi, bahwa keselamatan yang diperoleh bukan melalui kita sendiri, bukan melalui seseorang, bukan melalui kemampuan seorang pribadi. Namun keselamatan yang diperoleh menurut kesaksian Yohanes ialah berasal dari Allah sendiri. Pada akhir zaman, langit dan bumi akan berlalu, dan Yerusalem baru menjadi kota yang dikuduskan bagi Allah. Akan turun dari langit, berhias bagai pengantin. Allah akan tinggal diam di antara umat manusia untuk menghapus segala penderitaan, menghapus segala penyakit, menghapus air mata, dan mengalahkan kematian. Ia akan membuat segala sesuatu menjadi baru dan akan memberikan keselamatan kepada umat yang setia dan percaya kepadanya. Dan juga Allah akan menghukum orang-orang penyembah berhala, pendusta dalam api belerang. Bapak Ibu Saudara-saudara, jika tulisan yang ada di Pertamina tadi mengatakan bahwa keselamatan ada pada tangan pengendara yang mematikan mesin saat pengisian bahan bakar minyak, namun itu hanya untuk mencegah kebakaran. Sesungguhnya, keselamatan manusia yang hakiki datangnya dari Allah. Ia sungguh akan datang kembali menyambut barang siapa yang senantiasa setia dalam kepercayaan. Dan Allah juga dalam kedatangannya akan menghukum orang yang tidak percaya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan penuh sukacita dalam kepercayaan kita terhadap Tuhan, tetaplah hidup setia bersama dengan Tuhan. Tetaplah setia melakukan kehendak-Nya, sembari menanti kedatangannya yang kedua. Kiranya kita semua dimampukan untuk senantiasa melakukan kehendak-Nya. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah, kami kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau pada akhirnya akan datang kembali
menyelamatkan umat-Mu. Ajar kami, mampukan kami semua untuk tetap setia dalam penantian tersebut. Kendati banyak godaan, kendati banyak hal yang kerap kali membuat kami sulit mempertahankan iman. Entah itu karena masalah pribadi, maupun oleh karena dosa-dosa kami. Kuatkan dan teguhkan kami untuk terus setia dalam penantian kedatangan Kristus yang kedua. Bapa dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami juga berada pada penghujung tahun, di tahun 2021. Kami sungguh berharap, sebagaimana Tuhan telah menyertai kami di sepanjang tahun ini, kiranya Tuhan pula yang akan senantiasa menyertai kami dalam melangkahkan kaki ke tahun 2022, bahkan dalam kehidupan kami di sepanjang tahun tersebut. Kuatkan dan teguhkan kami, mampukan kami untuk hanya berharap kepada Tuhan saja, mempercayakan kehidupan kami hanya kepadamu saja. Ya Bapa di sorga, berkati kehidupan kami, sertai kami semua. Begitu pula saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, yang sakit Tuhan pulihkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang berkekurangan Tuhan percukupkan kebutuhan hidup mereka. Orang tua kami, lansia, janda duda, yatim piatu, dan berbagai bentuk penderitaan yang saudara-saudara kami alami. Mungkin oleh karena peperangan, bencana alam, dan lain sebagainya. Tuhan yang senantiasa melawat menyertai mereka semua. Mampukan kami untuk saling berbagi pula satu dengan yang lain. Bapa di sorga, ini doa kami, permohonan kami. Ampuni salah dan dosa kami, terima kami yang berdoa. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Kiranya kita terus dimampukan untuk senantiasa memaknai kehidupan ini, bahwa Tuhan yang telah menganugerahkan bagi kita, kiranya kita pula senantiasa dimampukan untuk mensyukurinya. Terpujilah Tuhan.